Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan untuk kondisi saat video ini dibuat, kita masih berada dalam kondisi pandemi dan tanpa terasa besok kita sudah akan masuk, bukan besok ya, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan 1422 Hijriah. Semoga kita bisa sampai ke dalam bulan Ramadan tersebut dan mampu memaksimalkannya sehingga meraih derajat takwa insya Allah. Amin ya robbal alamin. Walaupun begitu, pembelajaran tetap kita harus lanjutkan dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang pembuktian validitas argumen. Sebelumnya, Ananda semua sudah tahu ya, apa itu argumen? Apa itu argumen? Kemudian juga sudah tahu bagaimana mencari validitas dari argumen tersebut. Kalau lupa, buka lagi catatannya atau lihat video sebelumnya tentang argumen dalam logika matematika. Sekedar refresh, ada beberapa cara untuk menentukan validitas dari argumen tersebut. Cara yang umum yang biasanya dilakukan, yang pertama, kita bisa merubah argumen tersebut. Kita rubah argumen tersebut dengan menjadikannya pernyataan yang berkoresponden dengan argumen tersebut. Lalu, kita konjungsikan premis-premisnya, lalu kita implikasikan hasil konjungsi tersebut dengan konklusinya. Konjungsi masih ingat? Ini dia simbolnya. Kalau implikasi, ya panah. Seperti itu ya. Kita konjungsikan premis-premisnya, kemudian kita implikasikan dengan konklusi. Lalu setelah itu, kita bisa buat tabel kebenarannya, dan kita isi tabel kebenaran tersebut. Jika hasil tabel itu adalah tautologi, masih ingat tautologi? Hasilnya itu benar semua gitu ya. Maka argumen tersebut kita sebut sebagai argumen yang valid. Sehingga argumen tersebut kita sebut sebagai argumen yang valid, terbukti valid. Itu cara yang pertama. Oke. Kemudian cara berikutnya yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Aturan penarikan kesimpulan. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen itu valid atau tidak, kita dapat menggunakan bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid. Kita dapat menggunakan bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid. Metode ini juga dapat dipadukan dengan beberapa pernyataan yang ekuivalen. Artinya nanti kita bisa menggunakan aturan pembukaran. Pada video selanjutnya akan kita bahas aturan pembukaran. Sekarang kita fokus terlebih dahulu ke aturan penarikan kesimpulan. Nah, apa saja aturan-aturan yang ada di dalam aturan penarikan kesimpulan ini? Setidaknya ada 10 yang akan ditampilkan di sini. Pertama, modus ponens, modus tollens, simplifikasi, konjungsi, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, constructive dilemma, destructive dilemma. Kemudian ada 2 lagi, yaitu addition dan resolusi. Kita akan cek satu persatu, mari kita lihat. Nah, untuk modus ponens dan modus tollens,
Bapak rasa semuanya sudah pernah dengar ya tentang modus ponens dan modus tollens. Mari kita lihat notasinya. Kalau diberikan P maka Q, ya, panah itu kan maka ya, implikasi. Jika diberikan P maka Q, lalu ada P di sini, maka kesimpulannya adalah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Q. Ada pernyataan P maka Q, lalu ada pernyataan P, sehingga kesimpulannya adalah Q. Jadi 3 ini jadi ya. Itu untuk modus ponens. Sekarang bagaimana dengan modus tollens? Ada P maka Q, lalu ada negasi Q, maka kesimpulannya adalah, apa kesimpulannya? Tiga aja. Kesimpulannya adalah negasi P. Itu untuk modus tollens. Lihat, ponens dan tollens. Sekarang, simplifikasi. Kalau ada P dan I, nah, topi terbalik itu dan ya, konjungsi. Kalau ada P dan Q, kemudian ada simplifikasi, maka ini bisa kita simplifikasi dengan menghilangkan salah satunya. Kita bisa tulis P saja, atau nanti Q saja. Itu artinya kita melakukan simplifikasi. Kalau tandanya adalah konjungsi atau dan. Sekarang, aturan yang keempat adalah konjungsi. Ada P, lalu ada Q, maka ini bisa kita konjungsikan sehingga kesimpulannya menjadi P dan Q. Ada pernyataan P, ada pernyataan Q, lalu kita konjungsikan, dia menjadi P dan Q. Ini dia 4 buah yang pertama. Selanjutnya, ada istilah hypothetical syllogism. Untuk mempermudah, kita simbolkan dengan HS. Apa itu? Kalau ada P maka Q, kemudian ada Q maka R, maka kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Itu dia kesimpulannya. Hypothetical syllogism. P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Lalu ada bentuk syllogisme yang kedua, yaitu disjunctive syllogism. Apa itu? Jika diberikan P atau Q, P atau Q, lalu ada di sini negasi P, maka kesimpulannya adalah, apa kesimpulannya? Ya, Q kesimpulannya. Ini kita simbolkan dengan DS atau disjunctive syllogism. Lihat perbedaannya ya antara nomor 5 dengan nomor 6. Sekarang nomor 7, konstruktif dilema atau kita simbolkan dengan CD. Apa itu? Ini dia. Jika ada P maka Q, lalu ada R maka S, dan ada P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau S. Lihat. Coba kita lihat. Oke.
Kalau ada P maka Q. Kalau ada P maka Q. Lalu ada R maka S. Lalu ada P atau Q. P atau R. Maka hasilnya adalah Q atau S. Itu ya. Itu kita sebut sebagai konstruktif dilema. Nah, ini mungkin agak lumayan baru bagi saudara ya, konstruktif dilema ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang ke-8, aturan yang ke-8, yaitu destruktif dilema. Kalau kita simbolkan dengan DD. Ada P maka Q, lalu R maka S, sama dengan yang di atas ya. Bedanya di yang ketiga ini, ada negasi Q atau negasi S. Maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Itu perbedaan antara konstruktif dilema dengan destruktif dilema. Berikutnya, dua yang terakhir. Kalau ada P, ini bisa kita edisi atau kita tambah sehingga dia menjadi P dan Q. Maaf, bukan dan ya. P atau Q. Kita bisa melakukan edisi atau penambahan atau addition. Kita biasanya simbolkan ini dengan ADD gitu ya, addition. Maka P itu bisa diedisi dengan Q sehingga dia memiliki simbol P atau Q. Sekarang yang terakhir, resolusi. Kalau ada P atau Q, kemudian negasi P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau R. Itu kita sebut resolusi. Nah, silahkan 10 buah ini dicatat. Kalau bisa dia dicatat dalam satu lembar ya. Karena kita akan menggunakannya dalam menyelesaikan mencari validitas dari argumen. Dalam contoh soal seperti ini, misal diberikan jika lampu rumah padam, maka adik tidur. Jika adik tidur, ibu bisa istirahat. Lampu rumah padam. Jadi, ibu bisa istirahat. Kalau kita notasikan dalam notasi pernyataan di logika matematika, kalau kita misalkan ya di sini, kalau kita simbolkan ini, P adalah lampu rumah padam. Lampu rumah padam. Oke. Terus Q. Kita misalkan Q adalah adik tidur. Pernyataan apa lagi yang ada di situ? R. R adalah ibu bisa istirahat. Oke. Apa lagi? PQRS. S adalah lampu rumah padam. Oh, sudah ya, lampu rumah padam sudah ada ya. Berarti cuma 3. Ya, jadi dia cuma 3. Mari kita lihat. Setelah kita simbolkan ini,
Coba saudara sekarang rubah kalimat ini menjadi dalam bentuk simbol dengan aturan ini. PQR-nya seperti itu. Siapa yang bisa? Ya, betul ya. Berarti yang pertama, jika lampu rumah padam, maka Adi tidur. Itu yang pertama. Jika adik tidur, berarti kan? Jika adik tidur, maka ibu bisa istirahat. Lalu lampu rumah padam. Ya kan? Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya ibu bisa istirahat. Nah, kita disuruh membuktikan apakah ini valid atau tidak. Silahkan ambil catatan yang 10 buah tadi. Kita akan coba buktikan dengan menggunakan aturan-aturan tersebut. Oke, mari kita mulai. Coba lihat di sini. Proses pembuktiannya sebagai berikut. Nah, kita punya tadi yang pertama P maka I. Ini adalah premis. Terus yang kedua kita punya I maka R. Ini juga premis. Lalu yang ketiga kita punya P. Ini adalah premis. Kemudian hasil kesimpulannya adalah R. Lihat, ini premis-premisnya 3, lalu ada kesimpulannya R. Oke. Sekarang, untuk langkah yang keempat, kita lihat aturan mana yang bisa kita pakai. Lihat nomor 1 dan nomor 2. Apakah ada yang bisa kita pakai? Ada ya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan yang lain juga. 1 dan 4 ada juga yang bisa kita pakai. Nah, untuk menentukannya mana yang akan membantu kita mencapai konklusi R tersebut. Maka coba perhatikan 1 dan 3. 1 dan 3 perhatikan. Aturan apa yang bisa kita pakai di sana? Ya, betul. Kita bisa menggunakan modus ponens. Apa hasil modus ponens PQ dan P ini? Kita lihat modus ponens. P maka Q, lalu ada P, dan hasilnya adalah Q. Maka di sini kita dapatkan Q. Dari 1 dan 3 kita modus ponenkan, hasilnya adalah Q. Lalu berikutnya, dari 2 dan 4, lihat, dari nomor 2 dan nomor 4, kita menghasilkan sebuah R dengan memodus ponenkannya. Paham nih angka ini? Sehingga sudah ketemu R, sudah terbukti dia kan konklusinya R kan. 1 dan 3 MP ini maksudnya adalah 1 yang ini P maka Q, 3 nih P, lalu kita modus ponenkan dia, hasilnya adalah Q, kita tuliskan Q di sini. Lalu 2 dan 4 modus ponen ini artinya yang nomor 2 adalah Q maka R. Lalu nomor 4 adalah Q. Maka bentuk ini hasilnya adalah R. Kita tuliskan R di sini.
Dan karena R adalah konklusinya yang sudah kita temukan, maka dia nomor contoh ini terbukti valid. Validnya, argumen tersebut terbukti valid. Silahkan di stop video ini lalu diulang langkahnya satu persatu. Sekarang contoh berikutnya. Jika Indah belajar, maka Putri bermain. Kita misalkan ini P. Indah belajar. Putri bermain adalah I. Lalu Indah dan Serli belajar. Ini ada dua di sini kan? Indah dan Serli belajar. Indah belajar itu P. Serli belajar itu R. Ini kan dua kalimat yang digabungkan. Lalu kesimpulannya adalah I. Ayo, siapa yang bisa membuat dalam bentuk simbol? Oke, kita punya P maka Q, lalu P dan R, kesimpulannya adalah I. Inilah yang mau kita buktikan valid atau tidak. Untuk itu, mari kita lakukan langkah-langkah pembuktiannya dengan menggunakan aturan pembuktian. Mari kita lihat. Satu, kita punya P maka Q. Kita punya P maka Q. Ini premis. Terus yang kedua, kita punya P dan S tadi ya. Apa yang kita punya? Oh, sorry. P dan R ya. Yang kedua kita punya P dan R. Ini juga premis. Terus yang ketiga, oh dia cuma dua premisnya ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q yang tadi ya. Premisnya cuma dua, konklusinya adalah Q. Maka premis pertama yang ini, premis kedua yang ini. Oke. Sekarang kita ambil langkah ke-3. Coba lihat, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang nomor 2 ini bisa kita simplifikasikan. Berarti nomor 2 kita simplifikasikan menjadi P saja. Terus, setelah itu, mudah. Ternyata 1 dan 3 merupakan modus ponen. 1 dan 3 adalah modus ponen. Hasilnya apa? Modus ponennya, hasilnya adalah I. Sudah terbukti dia sama. Bukti dia valid. Kalau tidak mengerti yang ini dia. Nomor 1 adalah P maka Q. Nomor 3 adalah P. Lihat dalam aturan yang begini bentuknya, hasilnya adalah Q. Itu modus ponen. Jadi dia sudah terbukti valid. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Ini tidak Bapak buatkan lagi ceritanya nih, harusnya ada ceritanya ya. Bla 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 dan bla bla bla, maka bla bla bla. Nah, ini dia simbolnya. Lalu bla bla ini dan S ya, dan seterusnya. Jadi ada berapa premis di sini? Nah, lihat. Karena sudah ada bentuk ini, kita tinggal melakukan proses ini ya, menyusun bukti formalnya. Mari kita coba lakukan. Yang pertama kita punya apa? Yang pertama kita punya P dan R. Bukan P dan R ya, P dan Q. Maaf. P dan Q
Ini adalah premis. Terus yang kedua, kita punya P dan S. Ini juga premis. Yang ketiga, kita punya Q dan T. Ini juga premis. Hasilnya, konklusinya adalah R. Betul? Q dan T hasilnya adalah R. Oke. Next. Kita buat menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Mari kita cek apa yang bisa kita lakukan. Dari nomor 2 kita bisa simplifikasikan. Betul? Betul ya, kita bisa simplifikasikan. Terus dari nomor 3 kita juga bisa simplifikasikan nomor 3 ini. Sehingga hasilnya adalah Q saja. Lalu berikutnya dari 4 dan 5 kita bisa konjungsikan ya. 4 dan 5. Berarti kita bisa konjungsikan. Terus yang ketujuh, lihat nomor 1 dan nomor 6. Lihat nomor 1 dan nomor 6. Apa yang bisa kita lakukan pada mereka? Ya, betul. Kita bisa melakukan modus ponens untuk 1 dan 6. Sehingga hasilnya adalah R. Ini sudah sama dengan konklusinya. Sehingga dia terbukti valid. Oke? Nah, langkah dengan aturan penarikan kesimpulan ini, kita mampu membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari rangkaian langkah pembuktian yang relatif sederhana. Oke? Itu dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dikerjakan latihannya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Mana kursornya ini? Oke.